Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama kami PT BMMKI Wilayah 1 di Share Experience, Podcast Penanggulangan Bencana. Perkenalkan, saya Wildan, Koordinator Wilayah 1 2021-2022. Dan saya sekarang hari ini di sini bersama Perkenalkan, nama saya Muhammad Satur Rahman Zain dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Oke, jabatannya sekarang sebagai apa, Bang? Alhamdulillah sekarang saya diamanahkan sebagai Ketua Umum PMP Interpakis Rescue Team Universitas Lampung. Oke, sekarang berarti selain jadi Ketua Umum di Pakis ya tadi, Iya, benar. kesibukannya apa lagi tuh? Kalau kesibukannya sih sebenarnya selain di Pakis ya perkuliahan aja sih, lebih ke perkuliahan aja. Selain itu sih nggak ada sih. Oke. Jadi PMPATD Pakis Rescue Team ini kan salah satu tim bantuan medis ya di Iya, benar. Wilayah 1. Iya. Bisa diceritakan mungkin sedikit dari sejarahnya? Oke, jadi kalau kita ngomongin terkait PMP Interpakis Rescue Team ya, dari sejarahnya gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari cakupan PMP Interpakis Rescue Team ini mungkin sedikit berbeda dengan TBM lainnya gitu. Karena lingkup dari Pakis ini ada dua. Ada terkait tim bantuan medis dan pencinta alam. Nah, jadi itu mungkin lumayan berbeda lah dengan TBM lainnya. Karena sebenarnya awal berdirinya Pakis ini sebenarnya bukan dari tim bantuan medis dulu yang kebentuk gitu. Iya. Jadi terbentuknya itu atas ada suatu komunitas pencinta alam. Jadi ada komunitas pencinta alam yang berdiri di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kemudian berkembang dan memang banyak peminatnya, tapi karena dia ada di Fakultas Kedokteran jadinya menambahkan unsur TBM-nya, tim bantuan medisnya gitu. Jadi kalau dari sejarahnya sih PMP Interpakis Rescue itu lebih ke tim bantuan medis dan berdasarkan pencinta alamnya juga gitu. Oke, jadi emang bener ya, banyak juga TBM lain juga yang cinta alam juga. Bahkan awal berdirinya PT BMMKI itu dari tim bantuan medisnya yang pecinta alam semua gitu. Dari 5 pendirinya itu. Bisa diceritain gak sih Bang, dari awal bisa tertarik masuk TBM itu kenapa? Oke, sebenarnya sih kalau untuk awal tertarik ya, apalagi tertarik sama Pakis gitu. Pas maba gitu kan ada ada kayak pertunjukan lembaga kemahasiswaan gitu kan. Jadi dikasih tahu lah setiap lembaga kemahasiswaan itu ada kegiatannya apa aja. Dan saya tertarik itu dengan Pakis ini karena dia itu kegiatannya itu di luar ruangan gitu. Di luar ruangan dan kegiatannya dia praktek secara langsung. Jadi mungkin emang karena saya suka nggak terlalu suka dengan kayak perdebatan atau kayak diskusi, jadi saya lebih sukanya langsung praktek langsung, terus langsung keluar lah gitu, ke kegiatannya di luar ruangan. Jadi ya saya tertarik gitu sama Pakis gitu. Oke, jadi karena tadi ada pecinta alamnya itu Iya, ya, ada pecinta alamnya juga sebenarnya. Karena kan kalau di kuliah kan udah di dalam ruangan terus ya. Iya, jadinya kayak sumpek lah gitu kalau di kuliah terus gitu. Jadinya sebagai coping juga lah buat coping biar gak terlalu pusing lah di kuliah gitu. Jadi kegiatannya itu apa aja sih kalau di TBM biasanya? Oke, mungkin kalau di TBM Pakis, di PMP Interpakis Rescue Team ini dia kan unsur ada pencinta alam dan ini ya TBM ya. Nah, kalau dari sisi TBM-nya itu sebenarnya hampir sama sih sama TBM-TBM yang di luar gitu ya. Ada evakuasi air, ada evakuasi darat. Pokoknya ya hampir sama lah sama TBM yang di luar gitu. Nah, jadi kalau di Pakis ini pas pertama kali masuk dia ada namanya Sore Ceria. Kalau untuk anggota mudanya. Jadi di sana kita belajar BLS, Basic Life Support, belajar terkait trauma muskuloskeletal, resusitasi cairan. Jadi ya memang basic lah terkait tim bantuan medis gitu. Dan nanti kalau misalkan udah kita belajar terkait searcher, nanti kita lebih dalam lagi. Jadi kita udah keluar ruangan, kita simulasi gitu. Kalau misalkan di bencana itu gimana gitu kita melakukan bantuan medisnya gitu. Jadi ada namanya latihan dasar gitu, landas. Nah, mungkin sebenarnya untuk ruang lingkupnya sih hampir sama kayak TBM lain sih, cuman yang mungkin ada tambahannya itu adalah di unsur pencinta alamnya. Jadi di Pakis ini ada ada trekkingnya atau ada kayak kita menjelajah hutan atau menjelajah gunung. Jadi ada unsur
refreshingnya gitulah gitu ya. Oke. Jadi nggak selalu mulu TBM terus gitu, karena kalau diceritain sama kakak tingkat sih ya, jadi apa ya, karena kan TBM kan tim bantuan medis kan kalau ada bencana atau ada suatu kejadian kan nggak harus di kayak di jalan gitu kan. Jadi bisa jadi karena ada bencana, ada apa. Nah makanya dengan kita ada dasar pencinta alam ini, jadi ngebantu kita untuk bisa ngelakuin bantuan medis itu secara lebih enak lah gitu. Jadi karena kan kita udah ada bekal nih untuk survive di hutan ataupun apa ya, di lingkungan luar lah gitu. Karena kalau bencana pasti kondisinya nggak ideal. Iya Ya? benar. Oke. Terus pengalaman apa aja sih yang menarik gitu, bisa dibilang menarik selama jadi anggota TBM? Nah kalau pengalaman menarik sih sebenarnya letaknya sih di ini sih, apalagi pas masih jadi anggota gitu ya. Nah kalau jadi anggota itu serunya itu ya, menariknya itu adalah pas simulasi. Pas simulasi bencana ataupun pas simulasi kita mempraktekkan langsung gimana cara bantuan medisnya gitu. Nah jadi tuh pas simulasi ya bener-bener probandusnya itu atau korban kating-kating kan jadi korban gitu ya, mempraktekkan jadi korban, jadi kita disuruh langsung nolongin gitu katingnya caranya gimana. Dan biasanya itu di setting tempatnya itu ya beragam gitu, ada yang di air, ada yang di sungai, ada yang di tempat yang tidak rata gitu. Jadi kan itu kan kita bisa ini kan bisa mempraktekkan apa aja yang sudah pelajarin di sorcer tadi gitu, karena kan dipelajarin juga di sana gitu. Mungkin itu sih kalau yang jadi seru aja gitu, karena kan kalau materi doang terus belajarnya kayak di ruang kuliah kan ya kayak biasa aja gitu kan. Tapi pas ngerasain langsung di kayak di hutan atau di air atau di sungai gitu kan kayak seru gitu. Kayak apa ya, kayak menantang adrenalin juga lah. Gimana sih kalau kita ngebantuin posisinya kayak gitu, posisinya nggak ideal gitu lah. Ini tuh sih kalau ada. Oke, tadi kan kita bahas sukanya, menariknya. Kalau misalnya dukanya yang bikin sedih, ya bikin sedih ya. Iya, Nah, ada nggak sih? Sebenarnya sih kalau dukanya ya, kalau di Pakis ini sebenarnya karena kan di untuk prokja yang ada di TBM ini bisa dibilang lumayan padat lah gitu ya. Lumayan padat dan kadang tuh bisa setiap minggu itu bisa ada kegiatan lah gitu. Ya walaupun nggak setiap minggu ada, cuman ada beberapa minggu yang memang dempetan gitu. Nah mungkin dukanya itu ya kayak agak susah gitu ngebagi waktu terkait untuk kuliah dan juga untuk organisasi ini gitu. Dan sebenarnya sih itu sih lebih ke lebih kayak karena memang banyak prokja, banyak kegiatan ya, mungkin ya bisa nyita Sabtu Minggu kita terus gitu. Cuman sebenarnya nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu jadi masalah juga buat gua gitu kan. Lagian kegiatan-kegiatannya juga ya, asik gitu ya. Asik gitu kan. Jadi enjoy lah kita jadi sebagai coping juga buat kita. Oke. Nah, kan kalau kita sebagai mahasiswa kedokteran nih, banyak sebenarnya pilihan organisasi yang bisa kita ikutin gitu, baik yang dia mungkin pecinta alam murni, mungkin ada juga yang dia di bidang ilmiah, dan juga mungkin organisasi seperti BEM gitu. Nah, yang bikin istimewa dari tim bantuan medis ini dibandingkan organisasi-organisasi itu apa sih? Oke, mungkin ini sih yang jadi mungkin ini baru kerasa saat udah lewatin anggota muda gitu, udah jadi kepengurusan gitu. Yang bikin istimewanya itu adalah selain kita berkegiatan di luar terus mempraktekkan langsung, itu yang bikin istimewanya adalah relasi dengan cutting. Jadi mungkin karena Pakis ini ada unsur pencinta alamnya, jadi kayak kekeluargaan dengan cuttingnya itu erat banget gitu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan itu dari kakak tingkat yang udah jadi dokter sekalipun itu kadang-kadang ikut terus ngelatih kita, terus merhatiin kita, dan mereka pun enjoy gitu. Maksudnya kayak anggap kita ya sebagai adik tingkat dan diajarin. Nah jadi kayak istimewanya itu di sana. Soalnya kalau di lembaga kemahasiswaan lain kayak nggak pernah lihat kayak gitulah kalau di sini ya. Jadi kayak di Pakis aja yang kayak gitu. Jadi pokoknya lebih enak lah relasi ke cuttingnya gitu, kekeluargaan itu dapat banget lah gitu. Oke. Terus Bang Fatur kan sebagai ketua nih di Pakis. Kalau menurut Bang Fatur sendiri, TBM yang ideal itu seperti apa sih?
Oke, mungkin kalau untuk TBM yang ideal ya, TBM yang ideal itu sebenarnya bisa melatih anggota-anggotanya itu secara efektif dan efisien gitu. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat mau TBM manapun itu sebenarnya ya untuk kayak materi terus untuk cara mempraktikkan itu sebenarnya sama karena kan dasar landas teorinya sama gitu kan. Cuman ya yang bikin ideal atau tidak ideal itu adalah cara mengatur prokja dan mengatur kegiatannya gitu, waktu kegiatannya gitu. Karena kan toh kita kan di Fakultas Kedokteran juga kan itu gak cuman mikirin ini ya, mikirin kayak kegiatan di luar kampus gitu kan. Kita kan juga ada kegiatan di kampus dan ya kita sama-sama kita ketahui nah FK kan lumayan sulit lah ya. Lumayan sulit dan memang sulit bukan lumayan lagi sulit ya. Terus banyak kan pelajarannya. Jadi ya yang ideal itu ya bisa TBM yang bisa melatih anggota-anggotanya itu secara efektif dan efisien dan tidak mengganggu kegiatan yang ada di perkuliahannya gitu. Mungkin itu aja sih sebenarnya. Karena kalau saya sih pikirnya semua TBM ya landasan teorinya sama gitu. Karena kan TBM di Indonesia kan dalam satu wadah kan dari PTBMKI gitu kan. Ya itu sih kalau dari saya. Kalau bisa kuliah juga nggak mengganggu TBM. Nah ya benar. Jadi kalau dari cerita-cerita kakak tingkat sih ya seharusnya itu ya jadi mahasiswa itu ya kayak gitu. Kalau misalkan kita lagi kuliah itu jangan mikirin kegiatan di luar. Jadi kita memang harus fokus di kuliahnya. Sedangkan kalau kita lagi ada kegiatan di luar seperti lagi kegiatan pakis ya jangan mikirin kuliah ya. Jadi karena kalau campur ya nggak ada yang benar gitu, nggak ada yang nggak bisa kebagi lah gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Oke. Nah, TBM ini juga kan besar nilai sosialnya gitu. Kira-kira menurut Bang Fatur di masyarakat ini TBM bisa berperan sebagai apa aja sih? Oke. Mungkin kalau misalkan mungkin ditarik dulu ya, bisa berperan, kita tanyain bisa berperan atau enggak gitu. Kalau menurut saya sih bisa banget berperan karena kan dari namanya aja tim bantuan medis gitu kan. Jadi kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba sakit, ada tiba-tiba kecelakaan kan ya kita sebagai tim bantuan medis bisa punya skill untuk memberikan bantuan pertama ya, untuk pertolongan pertama untuk si korbannya itu. Nah, jadi di Pakis ini juga lebih ini sih karena dia ada pencinta alamnya juga benar-benar ngelatih mental kita untuk bisa berani gitu, bisa berani untuk menolong orang, berani untuk melakukan tindakan dan berani maju lah gitu. Pokoknya jangan takut gitu, jadi kalau ada masalah jangan mundur gitu, harus maju gitu. Nah, jadi bagusnya Pakis itu di sana gitu, diajarin di sana. Jadi kalau menurut saya sih kalau untuk tim bantuan medis ini bisa berperan banyak untuk masyarakat. Selain kalau misalkan ada kecelakaan bisa bantuin misalkan gitu ya, dan kita pun bisa edukasi sebenarnya ke masyarakat terkait dasar-dasar basic support gitu, basic life support bisa. Karena di Pakis pun ada prokja yang memang mengajarkan ke anak-anak SMA nih, mengajarkan anak-anak SMA terkait gimana sih kita basic life support itu, gimana sih kalau trauma muskuloskeletal gitu. Itu kan sebenarnya kan ya basic, cuman itu kan bisa berdampak banget lah kalau misalkan memang ada korban yang membutuhkan gitu kan. Jadi memang lingkupnya ya banyak gitu, bisa diberikan ke masyarakat gitu. Oke, mungkin itu sih kalau dari saya. Sama dengar-dengar dari banyak TBM juga ada semacam desa binaan gitu ya. Nah, iya benar. Sering bakti sosial benar, gitu. Ya. Jadi ya dari maksudnya ya kita tim bantuan medis tapi kita bukan cuman nggak terkotakan di sana aja gitu. Jadi kita punya cabang lain yang memang memberikan manfaat kepada sekitar kita gitu. Oke. Terus untuk kedepannya nih Bang, ada harapan nggak untuk Pakis dan khususnya untuk Pakis dan umumnya pada TBM lain juga gitu? Oke. Mungkin kalau untuk Pakis dan TBM lain ya, jadi kan terkait kan kalau dari Pakis terus ke TBM lain kan pasti punya budaya dan punya
karakteristik yang berbeda gitu ya, punya cara pemimpin yang berbeda ataupun punya kebudayaan yang berbeda gitu di antara TBM itu kan. Nah kalau harapan dari Pakis dan untuk Pakis dan TBM lainnya itu bisa saling sharing lah, sharing siapa tahu apa yang diterapkan di TBM lain itu lebih bagus gitu daripada yang di Pakis. Jadi kita bisa mengimplementasikan, bisa menjadi lebih baik lah sesama TBM-nya gitu. Dan kita juga bisa ngasih masukan kalaupun di TBM lain itu ada yang kayak menurut kita kurang efisien ataupun kurang efektif gitu dalam menjalankan TBM-nya gitu. Dan alhamdulillah sih kemarin dari Pakis pun udah sempat ngelaksanain ada program kerja juga dari PT BMKI wilayah 1 ya. Namanya itu tenda tensi. Jadi itu kan kerjasama antara Pakis dan juga TBM Coronarius FM Al-Hayati. Nah jadi itu memang terasa banget sih. Jadi kayak antara Pakis dan Coronarius itu memang punya budaya yang berbeda gitu, punya cara kerja yang berbeda. Tapi kalau misalkan kita kita ngobrol, kita saling ngasih masukan, saling ngasih kendala-kendala dan solusi-solusi dari kepengurusan kita, jadinya kita bisa nemuin ternyata lebih efektif ini loh, ternyata lebih bagus kita itu kayak gini loh. Nah jadi lebih bisa menjalankan TBM itu lebih efektif dari sebelumnya gitu, lebih bagus lah, lebih baik gitu. Jadi harapannya sih bisa lebih membangun silaturahmi lagi dan bisa meningkatkan relasi lagi lah dengan TBM lain gitu. Mungkin itu sih. Okay. Emang sesuai banget sih dengan tagline PT BMMKI ya, dengan persaudaraan demi kemanusiaan. Iya benar. Jadi kalau aku rasa sendiri dari TBM juga udah mengamalkan itu gitu, dengan mereka bersatu dengan TBM lain atau mereka melakukannya sendiri dengan anggota-anggotanya, bisa memberikan manfaat gitu buat masyarakat. Sebenarnya itu sih yang paling kita harapkan bersama. Oke. Terus untuk PT BMMKI ini Bang, ada harapan nggak ke depannya? Oke. Sebenarnya kalau untuk harapan untuk PT BMKI sih bisa membuat bisa mempertahankan lah program-program kerja yang memang menyatukan untuk meningkatkan relasi antar TBM gitu. Karena itu memang berguna banget gitu, memang terasa banget lah manfaatnya gitu, dan bisa lebih membuat lebih banyak acara yang memang melibatkan banyak TBM kerja bareng lah, ataupun bisa dijadwalkan kayak memang dari PT BMKI-nya itu tentang studi banding lah, sebenarnya bukan studi banding sih, lebih ke sharing antar TBM lah gitu. Jadi biar bisa saling tukar pendapat lah, apalagi kan TBM kan bukan cuma di Sumatera gitu ya, ada wilayah 2-nya, ada wilayah 3 gitu kan. Jadi siapa tahu di luar Jawa itu ada mekanisme yang memang lebih baik daripada di sini, ataupun mereka ada materi-materi yang ternyata di Pakis itu nggak diajarkan gitu kan. Siapa tahu kan ada yang lebih bagus dan lebih menarik lah gitu untuk dipelajari. Mungkin itu aja sih kalau untuk harapan. Oke, jadi terima kasih Bang, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sebagian besar mengenai TBM dan pengalaman di dalamnya gitu ya. Semoga untuk TBM-nya bisa maju terus, lancar terus, bisa semakin baik ke depannya. Amin. Baik. Mungkin untuk perbicaraan kita sudah di penghujung ya Bang. Siap, ini mungkin ada sedikit apresiasi dari kami. Siap, alhamdulillah. Bisa. Oke, makasih Bang. Ya, makasih ya Bang ya udah nginvite ke podcast TBMKI wilayah 1 nih. Iya. Oke, jadi teman-teman mungkin cukup segitu pembicaraan kami mengenai TBM ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.